Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Juliana Herman dengan NIM E1E1230006 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Haluoleo. Jadi pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait bahasa pemrograman Python, yang dimana judulnya itu Python Inheritance. Jadi inheritance ini seperti turunan dari kelas. Nah, bisa dibilang pewarisan seperti pewarisan. Nah, ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan kelas yang mewarisi semua metode dan juga properti dari kelas lain. Nah, jadi di pewarisan ini ada yang namanya kelas induk dan juga kelas anakan atau turunannya. Jadi kelas induk ini yang diwarisi, terus kelas anak itu yang mewarisi dari kelas induk. Nah, di sini kita buat dulu kelasnya. Ini kelas, nama kelasnya itu person. Nah, kita buat dev untuk propertinya self. Ini first name. Terus self first name, f name. Lalu kita buat lagi function untuk tampilan datanya. Jadi kita print name, namanya itu print name self. Lalu kita buat tampilannya yaitu print fname dengan last name-nya. Jadi self titik fname, koma self titik lname. Nah, setelah itu kita buat isinya. Kita menggunakan X sama dengan kelas person. Nah, di kelas person ini kita input kami datanya, yaitu John. Nah, first name-nya itu nama awalnya adalah John, terus nama keduanya, nama urutan kedua yaitu Doe. Nah, lalu kita panggil print name ini. Jadi X titik print name, terus dalam kurung. Nah, kita jalankan. Nah, berarti namanya last name-nya itu John, terus first name-nya John, last name-nya Doe. Nah, sesuai dengan print ini, print tampilannya. Nah, kalau kita buat anakannya, nah bisa kita pakai kelas, kita buat lagi kelas. Kelas berdasarkan person ini, berarti nama kelasnya dulu apa? Di sini saya buat kelas student, lalu kasih nama kelas indukannya, person. Di sini saya kasih pas dulu. Nah, untuk laksanakannya kurang lebih kayak begini modelnya. Nah, di sini ada catatan di mana gunakan pas kata kunci ketika Anda tidak ingin menambahkan properti atau metode lain ke kelas. Jadi kalau kita tidak mau ubah lagi atau menambah metode ataupun properti, kita bisa gunakan pas. Pas saja. Nah, terus kita panggil. Nah, di sini tadi kan awalnya kita panggil menggunakan person.
person. Nah, di sini kita bisa panggil menggunakan student. Jadi turunan dia mengambil metode atau properti dari kelas person ini. Nah, di sini dimasukkan X sama dengan student. Jadi ini kelasnya student, tapi metode dan juga propertinya berdasarkan person. Oke. Nah, lalu kita print EX print name. Nah, ini saya hapus dulu yang ini. Ya. Hapus dulu, lalu kita print. Nah, keluar Mike Alsen. Karena di sini kelasnya tadi kita sudah panggilkan student berdasarkan person ini. Aduh. Berdasarkan kelas person. Nah, student dalam kurung person berarti student mengikuti atau mengambil mewarisi dari kelas person. Nah, selanjutnya di sini bagaimana caranya kalau kita menambahkan properti baru yang ada di kelas student. Nah, di sini saya pakai lagi kelas person. Saya tetap ambil induknya itu person, lalu def ini. Nah, untuk propertinya samakan saja fname, lname. Lalu self fname sama dengan fname self lname sama dengan lname. Lalu buat def print name print def name. Kemudian ini kita buat lagi kelas anakannya. Nah, nama kelas anakannya ini sama student juga, tapi di sini kita menggunakan properti baru. Nah, dalam kurung person. Nah, kita buat daftar apa namanya? Kita buat functionnya. Function untuk yang baru lagi. Init name. Nah, kalau sini ada catatannya di mana ketika kita memanggil fungsi init, secara otomatis setiap kali kelas digunakan untuk membuat objek baru, maka fungsi anak menggantikan pewarisan untuk init fungsi induk. Nah, jadi berarti fungsi anak ini menggantikan pewarisan dari fungsi induknya. Nah, sini ada contoh. Ini kan kita sudah buat bahwa def initnya self name, first name, dan juga last name. Nah, lalu kita buat sini person, kelas person,
person titik init lalu dalam kurung self koma fname lname. Nah, bisa begini, bisa juga menggunakan super seperti ini, seperti tadi yang saya buat. Dia otomatis buat kelasnya. Contoh kita buat sini kelas student 2. Nah, dari pewarisan person, lalu kita buat def init. Nah, ini otomatis jadi pakai super. Ya kurang lebih sama kegunaannya, cuma beda. Di sini dia pakai gunakan person ini, sedangkan ini super. Ini fungsinya akan membuat kelas anakan mewarisi semua metode dan juga properti dari induknya. Jadi kita bisa coba. Nah, kita coba pakai yang super ini. Berarti sini tinggal tulis lagi X-nya, isinya dari properti itu. Nah, student 2. Student 2. Lalu namanya adalah Juliani. Terus nah, lalu kita print X titik print name. Nah, oh di sini saya lupa kasih tanda kurung. Nah, jadi outputnya adalah Juliana Herman sesuai dengan isi dari X-nya. Nah, di sini juga ada tambahan dari properti. Dari mana tambahan properti tersebut juga graduation year ke student. Jadi nanti ada graduation year-nya juga di tahun berapa. Nah, kita buat di sini. Berarti di sini kita tambahkan self untuk graduation year sama dengan 2019. Atau mungkin bisa kita ganti 2019 ini jadi year. Nah, nanti di sini di bagian dev initnya kita tambahkan year. Year. Nah, kalau untuk super ini tidak usah. Nah, untuk terus kita pasang inputannya atau isi dari propertinya, kita tambahkan tahunnya. Oh, di sini tidak usah pakai tanda kutip karena ini integer. Di 2019 atau 2023 aja. Kita print.
Nah, cara printnya ini agak beda dengan yang tadi. Jadi menggunakan print, lalu dalam kurung, X titik graduation year. Nanti yang outputnya adalah print ini, tahunnya saja. Karena graduation year. Nah, sedangkan graduation year adalah 2019. Kita coba. 2023. Nah, kalau seandainya saya pakai yang kayak tadi, awal berarti di sini ada X titik titik apa yang di atas ini? Print name dalam kurung. Terus kita run berarti nah Juliana Herman, nah yang ini, tampilan ini, lalu dengan tampilan kedua yaitu hanya year-nya saja, self-produced year. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan, ini kan sudah tambahkan properti. Nah, kita bisa menggunakan tambahkan metode dalam kelas anakannya atau turunannya. Kita buat dulu kelas personel lagi. Saya bisa ini sama saja dengan cara-cara yang awal, yang dimana kita buat kelas indukannya. Lalu ada year. Terus di sini kita, oh ini bukan kelas indukan tapi kelas anakannya. Student. Di sini kita pakai saja ini kelas. Oh, kita gunakan super. Nah, kita buat lagi def function untuk com self print, lalu welcome self titik f name, koma lagi self titik l name. Nah, terus titik graduation-nya. Oh, di sini saya belum taruh graduation. Self titik graduation year. Sama dengan year. Nah, di sini kita tambah 2023. Oh, bukan 2023. Print. Oh, di sini tanda kutipnya. Welcome, self name, self l name, last name, lalu to the class of, kemudian self
graduation year. Nah, ini bisa terjalan tapi belum ada outputnya karena belum ada isi dari metodenya ini, isi dari propertinya. Kita bisa coba, kita kasihkan isinya. Berarti isinya adalah X sama dengan X-nya itu namanya student. Student saja, jangan student 2 ya. Student dalam kurung, namanya, nama awal. Terus, koma, nama akhir. Lalu tahun terbit, tahun lulusnya. 2024. Nah, pas itu kita panggil X sama X titik welcome dalam kurung, tutup kurung. Jalankan. Di sini ada error yang di mana kita perlu cari dulu errornya ada di mana. Ya, welcome print. Di sini print. Oh, di sini S-nya itu harus huruf besar. Kita ganti aja huruf kecil. Nah, kasih error juga. Oh, di sini dia huruf kecil. Error ketiganya. Baik, di sini ada saya lakukan kesalahan yang dimana di bagian kelas student, nah di sini harus dikasih nama person. Person. Nah, diterbaca. Maaf sebelumnya lupa. Nah, selanjutnya kita coba latihan. Apa kata kunci yang tepat untuk digunakan di dalam kelas kosong untuk menghindari kesalahan? Untuk menghindari kesalahan dalam kelas kosong, kita bisa menggunakan pas. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kasus. Nah, di sini kasusnya, saya buat kasus yang sudah pernah dijelaskan oleh dosen pengampu. Nah, di sini kita buat propertinya itu ada nama, umur, terus tinggi dengan warna rambut. Nah, di sini kita buat kelasnya. Nama kelasnya itu person, tetap person. Terus dev, init, hapus dulu. Nah, kita kasih nama propertinya itu name, terus age, umur, height, terus dengan warna color. Kemudian kita semacam inisialisasikan atau mungkin menjabarkan lagi self name, lalu self age,
Nah, kita buat tampilannya. Pakai function def tampil. Nah, namanya itu self. Terus isinya itu kita printkan print nama, tampilan dari nama self name. Terus print self name, terus kita copy 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, self name terus age kita ganti di sini age, lalu he terus her pilot. Nah, kemudian kita buat lagi untuk sejauh mana orang ini berjalan kaki. Nah, berarti isinya jaraknya. Bisa di sini kita gunakan fungsinya, nama function itu walk. Itu self, berarti self walk. Nah, kita buat outputnya langsung buat outputnya. Print f namanya. Jadi nanti outputnya adalah nama. Jadi contoh seperti saya, Juliana berjalan kaki sejauh, nah walk sejauh berapa yang input? Self name berjalan kaki sejauh jangan berjalan kaki, berjalan saja, berjalan sejauh nah walk. Oke, terus kita mau buat lagi dia suka makan apa, jadi nama suka makanan ini. Nah, kayak makanan favoritnya. Def add aja, add self, add. Lalu kita langsung print lagi seperti tadi, print f self name, pakai kurung awal, self name. Nah, kemudian suka makanan dalam kurung lagi kurung awal add. Ya. Nah, selanjutnya pengen buat lagi speak. Def speak, dia berbahasa apa? Self speak. Yes, atau language saja. Language. Kita langsung print f self name, lalu berbicara bahasa
Nah, kurang lebih ini metodenya dan juga propertinya. Lalu kita buat kelasnya, kelas anakannya. Nah, kelas anakannya itu nama kelasnya student juga. Kelas student. Nah, jangan lupa dalam kurung. Nah, ini. Jangan lupa dalam kurung. Dalam kurungnya nama indukannya. Person. Nah, lalu di sini saya ingin menambahkan name. Berarti nanti ada properti tambahan name. Nah, berarti kita gunakan in lagi. Def in. Nah, ini sudah ada. Ini sudah sesuai dengan yang di atas. Lalu kita tambahkan di sini. Mau tambahkan name. Name. Berarti di sini harus dijabarkan lagi self name sama dengan name. Nah, habis itu kita mau kasih outputnya. Berarti def studi. Studi self subject. Kita tinggal print. Lalu F, jangan lupa kurung kerawal, self name, namanya, nama, sedang belajar dalam kurung subjek. Nah, di sini kita masukkan nih isi dari propertinya. Nah, contoh sini namaku Juliana. Sama dengan ambil student yang ini. Jadi student dalam kurung namaku Juliana Herman. Usia 19 tahun. Tinggi badan 160. Warna rambut itu adalah hitam. Lalu NIM E1 E1230006. Nah, kita atur tampilannya apa-apa saja mau ditampilkan. Nah, kita panggil Juliana. Juliana titik tampil. Nah, ini tampil yang di sini. Kita pengen tampilkan ini, terus tampilkan work, add, speak, study. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang mau ditampilkan. Tampil. Terus, ditampilkan sudah tidak ada lagi yang mau diinput. Jadi, nanti dari berdasarkan ini, akan keluar berdasarkan ini, outputnya. Oke. Oke, Juliana. Sekarang saya pengen tampilkan what? Seberapa jauh dia jalan. Titik. Walk. Nah, di sini harus kita masukkan inputan. Contoh 160. Atau mungkin 150. Nah, terus kita add-nya, makanan kesukaannya, Juliana titik add. Salah. Kamu salah ketik di sini add. Terus makanan kesukaannya itu brownies. Nah, habis itu kita tampilkan lagi speak-nya. Berarti Juliana titik speak. Lalu
bahasanya adalah bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia. Setelah itu kita mau tampilkan juga yang ini, yang ada di kelas studi. Juliana titik studi. Nah, studinya itu pemrograman berbasis objek. Nah, kita coba run. Semoga tidak terjadi error. Oh, ternyata di sini ada errornya. Self-subject. Sedang belajar. Oh, di sini saya salah nama. Harusnya self name, bukan self nama. Memang ini harus teliti, kita ketik salah satu huruf saja sudah error. Nah, oke, bisa. Nah, di sini nama dia langsung menampilkan dulu, menampilkan tampilan. Coba di sini saya kasih spasi. Oke, print saja di print. Nah, di sini bagian sini ditampilkan adalah yang output dari sini, dari tampil. Nah, terus yang ini Juliana titik world 150 berdasarkan ini wall. Nah, ini ada wall. Nah, ini. Nah, berarti printnya ini yang namaku, nama Juliana Herman, terus wallnya adalah isi dari ini. Jadi 150. Saya simpulkan bahwa nama Juliana Herman berjalan sejauh 150. Nah, ini. Kemudian di sini ada add-nya. Add-nya ini isinya tampilannya seperti nama, suka makan, berarti nanti ini. Nah, berarti Juliana suka makan brownies. Nah, ini dari speak. Speak-nya kan self propertinya language. Language berarti nama, dari namanya sini, nama yang ini, suka makan ini. Apa? Suka makan brownies. Nah, speak-nya dev speak, function speak. Dia Julian Herman berbicara bahasa yang diinputkan adalah bahasa Indonesia. Jadi nanti dasar namanya ini Juliana Herman berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Nah, seperti studi ini. Studi ini dia turunannya dari kelas person. Berarti ini outputnya adalah name, nama. Sedang belajar yang diinputkan. Ini. Bisa juga kita buat tampilan name. Kita buat lagi tampilan yang sama seperti ini. Atau mungkin yang dev ininya saja saya simpan di bagian sini di. Nah, ini semoga tidak terjadi error.
kita harus tambahkan juga NIM-nya. Print F self name, lalu bukan self name, NIM terus dalam kurung kurawal self name. Kita coba, semoga tidak terjadi error. Nah, cocok. Terjadi. Nah, ini ada tambahan lagi NIM. Tadi kan tidak ada NIM-nya. Nah, sekarang bisa dipanggil NIM berdasarkan properti dari person ini. Dia berhubungan dengan student. Jadi turunannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada kasus yang kedua. Nah, di sini saya ingin membuat seperti suatu perusahaan memiliki karyawan. Nah, dan terus ada karyawan tetap dan juga karyawan kontrak. Nah, di sini untuk propertinya adalah nama, ID dengan gaji dasarnya. Jadi kalau karyawan tetap itu ada tunjangan bulan sebesar 20% dari gaji dasar. Nah, kalau karyawan kontrak dia ada bonusnya, dapat bonus project di mana sebesar 5 juta per project yang diselesaikan. Nah, jadi ada tambahan atributnya di dalam karyawan kontrak ini, yaitu atau propertinya, yaitu jumlah project. Nah, jadi kita buat dulu kelas karyawan. Nama kelasnya itu karyawan. Dev ini. Nah, berarti propertinya tadi saya bilang ada nama, terus ID, lalu gaji. Terus self titik nama, sama dengan nama, self titik ID sama dengan ID, lalu self titik gaji sama dengan gaji. Kemudian kita tampilkan dev sama dengan dev tampil saja self print namanya itu nama si ini self nama self titik nama dengan ID namanya ID self ID mendapatkan gaji sebesar nama gajinya. Oh, harus pakai RP dulu. RP self gaji. Nah,
Setelah itu kita buat lagi kelas turunannya. Berarti ada karyawan tetap dan karyawan kontrak. Kelas karyawan atau KRY, ya KRW tetap berdasarkan indukan karyawan. Berarti di sini kan saya mau tambahkan namanya lama bekerja, atribut baru. Berarti kita gunakan def init. Nah, di sini kita tambahkan lama kerja. Nah, kita lagi self titik lama kerja sama dengan lama kerja. Nah, setelah itu kita pakai metode untuk hitung gaji. Hitung gaji, self, lalu titik 2. Nah, kita hitung gaji itu tunjangannya berapa? Tunjangan berdasarkan self gaji. Self titik gaji dikali dengan tadi kan saya bilang kalau tunjangannya sebesar 20%, berarti 0,2. Nah, terus dari tunjangan ini kita tambahkan terhadap gaji dasar. Kita tambahkan dengan gaji dasarnya tadi, gaji self gaji. Nah, jangan total dulu. Total sama dengan self gaji. Nah, ditambah dengan tunjangan. Nah, berarti kita jadi langsung aja print berarti print total gaji. Print total. Iya. Atau kita perlu kasih nama lagi. Atau bisa nanti terakhirnya baru kita kasih nama. Jadi biar total saja dulu. Nah, selanjutnya itu kan sudah jadi ada karyawan tetap. Nah, kita buat karyawan kontrak. kelas dulu. Kelas KRW kontrak. Nah, berdasarkan karyawan. Nah, karyawan kontrak kan berarti ada namanya jumlah project. Karena setiap project ditambahkan dengan bonus 5 juta. Berarti Dev ada yang namanya properti baru. Iya. Ini ditambahkan ini terus tambahkan propertinya
jumlah project. Nah, berarti sini kita harus jumlah project self titik jumlah project sama dengan jumlah project. Nah, kemudian metodenya untuk hitung total dari gajinya. Hitung gaji. Samakan saja. Hitung gaji, terus self, bonus project. Bonus bonusnya saja deh. Bonus sama dengan setiap bonus ada setiap project ada bonus 5 juta. Berarti 5 1 2 3 4 5 6. 5 juta dikali dengan jumlah projectnya. Ini jumlah kali dan self titik jumlah project. Nah, kemudian hitung totalnya. Total sama dengan bonus ditambah dengan gaji tadi. Self titik gaji. Nah, itu kita print saja totalnya dulu. Karena nanti akhir baru kita print dengan nama-namanya. Oke, berarti kita sudah ada kelas induknya, terus ada juga kelas turunannya. Nah, kelas turunannya itu ada 2. Nah, di dalamnya itu ada properti dan juga metode. Metodenya ini hitung gaji. Propertinya ini ada nama, gaji, terus ada lagi lama kerja, terus ada kalau untuk karyawan kontrak ada jumlah project. Nah, ada juga metodenya. Nah, kemudian kita ambil, kita isi dari propertinya. Nah, berarti karyawan. Nah, karyawan 1. Karyawan 1. Berarti karyawan apa tadi? Ini nih, karyawan tetap KRW tetap dalam kurung. Namanya Andi. Terus NIM-nya S1. Lalu total gajinya. Apa ini? Ya, gajinya, gaji dasarnya, gaji pokoknya itu sebesar 8 juta aja. 8 1 2 3 4 5 6. Nah, lalu di sini kan kalau gaji karyawan dia ada tambahan properti itu lama kerja. Berarti di sini kita tambahkan lama kerjanya. Berarti lama kerjanya contoh 5. Terus karyawan 2. Karyawan 2. Nah, karyawan 2 ini kurang lebih sama isinya, tapi bagian akhir ada properti yang berbeda. Tidak ada. KRW. Terus namanya Abdul. Terus habis nama apa lagi tadi nih?
nama, name, ID, E2. Terus gajinya itu sama, kasih 8 juta saja. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus, nah di sini kan karyawan kontrak, dia ada atribut properti jumlah project. Nah, berarti kita kasih jumlah projectnya itu dalam 1 bulan mungkin ada 2 jumlah project. Berarti kita print. Nah, setelah ini kan sudah ada juga isi dari properti dan metodenya, lalu kita tampilkan. Nah, menggunakan print. Kita print karyawan 1 dulu. Karyawan 1 titik. Nah, tampilkan apa ini? Tampil. Ya, tampil saja. Tampil. Jangan lupa dalam kurung. Kemudian kita print lagi oh, ini kayaknya bisa tanpa print. Nah, begini. Semoga bisa. Nah, kita ini baru pakai print ini. Print mau tampilkan aduh, kenapa ini? Mau tampilkan ini total gaji nih, hitung gajinya. Berarti di sini namanya dulu nggak sih? Ya, namanya dulu. Oh, tidak. Kan sudah ada tampilan datanya sini, karyawan untuk karyawan 1. Berarti kita langsung masuk ke nama ID, lalu nama ID, gaji. Oh, tidak ada gaji di sini. Oh, gaji awal. Berarti nanti ada berarti nanti di sini ada tampilan apa di? Oh, tampilan gaji tetap dengan gaji dasar. Gaji dasar dengan juga gaji secara keseluruhan. Coba print total di. Iya. Total gaji karyawan tetap terupiahkan dalam kurung awal self titik bukan self karyawan 1 titik hitung gaji. Nah, hitung gaji. Terus kita mau tampilkan juga untuk karyawan 2. Ketik karyawan 2 titik tampil, lalu print. Nah, ini sama nih. F total gaji karyawan kontrak RP karyawan 2 titik hitung gaji juga. Oh, sini ada error. Oh, ini tidak ada dalam kurungnya. Nah, non.
Oh, di sini yang salah yaitu ini. Jumlah project. Ini saya tulis jumlah. Oke, H. Jumlah. Saya jumlah project. Terus di sini jumlah project. Coba kita coba dulu. Masih non. Atau mungkin di sini kita harus gunakan bukan print tapi return. Return total. Supaya dia digunakan pada atau mungkin berhenti. Karena bagian sini kan saya sudah tampilkan printnya, print ini. Print karyawan hitung. Aduh. Jadi mungkin menggunakan return saja. Return total. Semoga bisa ya. Nah, harus gunakan return supaya bisa berhenti mungkin atau seperti seperti berhenti untuk bisa tercetak di kita harus gunakan return karena di bagian tampilan di sini kita sudah gunakan print. Nanti dia terprint 2 kali. Iya. Dia terprint dulu bagian sini. Makanya tadi sebelum kita ganti return dia ada tampilan di sini. Jumlah yang sesuai. Sedangkan di bagian totalnya ini dia non. Karena tiap bisa lagi diulang. Nah, sedangkan kalau pakai return bisa digunakan lagi. Oh, iya. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.